warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral substitusi dan integral parsial. Materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan integral tak tentu. Integral substitusi dan integral parsial itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan integral tak tentu. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah integral substitusi. Secara umum, integral substitusi itu dirumuskan seperti berikut. Jadi integral AX plus B pangkat N. Kita ingat kembali kalau integral yang kita lihat pertama kali itu adalah pangkatnya. Pangkatnya N. Karena diintegralkan maka pangkatnya ditambah 1. 1 per N plus 1. Dikali berapa koefisien dari X? A. Maka dikali kebalikannya 1 per A. Dikali AX plus B pangkatnya ditambah 1 plus C. 1 per N plus 1 dikali 1 per A, hasilnya menjadi 1 per A dikali N plus 1 dikali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Kita lihat contohnya. Integral dari 2X min 7 pangkat 5. Hal pertama yang kita lihat adalah pangkatnya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5, maka pangkatnya ini kita tambah 1, berarti 1 per 5 plus 1 dikali koefisiennya ini berapa? 2, berarti dikali 1 per 2 dikali 2x min 7 pangkatnya ditambah 1, pangkatnya tambah 5 plus 1. 1 per 5 plus 1 berarti kan 1 per 6. 1 per 6 dikali setengah dikali 2x min 7 pangkat 6. Sama dengan ini dikalikan 1 per 12 kali 2x min 7 pangkat 6 plus C. Udah ya. Jadi hal yang pertama yang dilihat itu pangkatnya ditambah dengan 1. Contoh yang kedua. Integral dari akar 3x plus 7 pangkat 5 dx. Kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. Akar itu kan pangkat dari setengah, jadi 3x plus 7 pangkat 5 dipangkatkan setengah. Pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali 5 dikali setengah itu sama dengan 5 per 2. Nah, sama seperti tadi, kalau mau mengintegralkan berarti lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya 5 per 2. Berarti nanti integralnya adalah 1 per 5 per 2 ditambah 1. Dikali koefisiennya berapa ini? 3. Berarti dikali 1 per 3. Dikali persamaannya 3x plus 7. Pangkatnya ditambah 1. 5 per 2 tambah 1 plus C. Kita selesaikan. 5 per 2 ditambah 1, kita samakan penyebutnya, berarti ini menjadi 2 per 2. 5 per 2 ditambah 2 per 2, hasilnya 7 per 2. Dikali 1/3, dikali 3x plus 7 pangkat 7 per 2, plus C. Nah, ini 1 dibagi 7 per 2. Dibalik ya, berarti 2 per 7 dikali 1 per 3 dikali dan seterusnya. Ini kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, hasilnya 2 per 21. Belakangnya sama. Nah, selesai. Yang ketiga. Integral dari 5x pangkat 3 min 4 dipangkatkan 6 dikali 5x kuadrat dx. Caranya bagaimana? Kita misalkan dulu. Kita misalkan 5x pangkat 3 min 4 ini adalah U. Ini ya, yang kita misalkan adalah yang ada pangkatnya. Nah, ini kita misalkan 5x pangkat 3 min 4. Kemudian setelah kita misalkan, kita turunkan. Berapa turunannya U ini terhadap fungsi X? Ya, ini kan 5x pangkat 3. Berarti kalau turunan
pangkatnya diturunkan, nah, kemudian berkurang 1, berarti 3 dikali 5 berapa? 15 X pangkat berkurang 1, 2. Nah, turunannya dari min 4, turunannya dari konstanta 0, berarti kan seperti ini, hanya seperti ini. Turunannya dari U itu adalah 15 X kuadrat di ini dx ya, dx, karena diturunkan terhadap X. Kemudian kita ambil ini, X kuadrat dx itu sama dengan 1/15 dari du. Kalau sudah, kemudian ini kita misalkan. Ini tadi dimisalkan apa? U. Ini dimisalkan U ya. Ini dimisalkan U. Kemudian X kuadrat dx diganti dengan ini. Kita ubah. Jadi 5X pangkat 3 min 4 kita ganti U. X kuadrat dx kita ganti 1/5 du. Sehingga fungsinya adalah fungsi U. Seperti ini. Ini kita ganti U. U pangkat 6 kali 5. X kuadrat dx nya kita ganti 1/15 du. Ini bisa disederhanakan. Hasilnya berapa? 1/3. Berarti nanti integral 1/3 dari U pangkat 6 du. Sama seperti tadi begitu ya. Kita lihat pangkatnya ketika mau mengintegralkan. Pangkatnya 6 berarti ditambah 1 sama dengan 1/6 plus 1. 1/3 dulu. 1/6 plus 1 dikali U pangkat 6 plus 1. 6 plus 1 berapa? 7. Berarti 1/3 dikali 1/7. 1/21 dikali U pangkat 7. Nah, kemudian baru U-nya digantikan. Berapa U-nya tadi? U-nya adalah 5X pangkat 3 min 4. Nah, jadi integral yang nomor 3 hasilnya 1/21 dikali 5X pangkat 3 min 4 pangkat 7 plus C. Berikutnya, nah sekarang bentuknya pecahan ya, jangan panik kalau bentuknya pecahan gitu ya. Bentuknya pecahan ada pangkatnya, kita naikkan saja ke atas. Tapi ini kita misalkan dulu seperti tadi ya, kita misalkan yang ada pangkatnya ini kita misalkan nih, U misalnya 2X pangkat 3 plus 2, kita cari turunannya. Diturunkan, berarti ini pangkatnya turun 3 kali 2X pangkat 2. Nah, dx karena turunannya dari 2 adalah 0. Kemudian nih X kuadrat dx ini ya, X kuadrat dx ini kita sama dengankan adalah 1/6 du karena 6 nya pindah sini jadi 1/6. Kalau sudah, kemudian ini kita misalkan. Nah, tadi ini sama dengan apa? Ini sama dengan U ya, sama dengan U. Kita misalkan 2X kuadrat per U pangkat 6 dx. Kita naikkan, kalau kita naikkan pangkatnya menjadi ini ya, menjadi negatif. Perhatikan, yang ini tadi kita ubah ya, ini X kuadrat dx tadi berubah jadi apa? 1/6 du. Maka bentuknya jadi 12 kali 1/6 du dikali U pangkat min 6. Ini kita coret, hasilnya berapa? 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan seperti integral biasa. Pangkatnya dilihat. Pangkatnya min 6 ditambah 1, berarti jadi 2 per min 6 plus 1. Karena ini koefisiennya 2 ya. 2 per min 6 plus 1 dikali U pangkat min 6 plus 1 plus C. Hasilnya 2 per min 5 U pangkat min 5. Kita ubah U-nya tadi berapa? U-nya adalah ini 5 ya, pangkat min 5. Ya. Karena pangkat min kita taruh bawah lagi. Iya. 2 per min 5, 2X pangkat 3 plus 2 pangkat 5 plus C. Itu untuk integral substitusi. Jadi menggantikan fungsi yang diintegralkan itu, fungsi yang mau diintegralkan yang ada pangkatnya dimisalkan. Kemudian yang berikutnya adalah integral parsial. Parsial itu sebagian begitu ya. Jadi jika integral menggunakan substitusi itu tidak dapat diselesaikan, maka dimungkinkan menggunakan substitusi ganda yang lebih dikenal dengan integral parsial atau integral sebagian.
Nah, nanti dirumuskan untuk integral parsial, bentuknya dijadikan seperti ini. Integral U dV sama dengan U kali V min integral V du. Jadi nanti bentuknya diubah seperti ini ya. Diubah seperti ini. Kita lihat contohnya. Nah, kita ubah. Ini kita misalkan U ya. U-nya adalah X. Maka nanti turunannya dari U, turunannya dari X adalah 1. Jadi DU sama dengan 1 DX. Berarti kalau ini sama dengan U, berarti kan ini DV. Kan tadi bentuknya diubah menjadi UDV ya. Ini kan berarti DV. DV itu sama dengan akar dari X plus 3. Untuk mencari V, maka ini harus diintegralkan. V itu integral dari X plus 3 dx. Masih ingat ya? Integral dari akar. Akar itu pangkat berapa? Setengah. Berarti ini sama dengan integral dari X plus 3 pangkat setengah. Ya, pangkat setengah. Pangkat setengah. Ini sama dengan integral dari X plus 3 pangkat setengah. Kita lihat pangkatnya, karena pangkatnya setengah. Ya, karena pangkatnya setengah, maka setengahnya ditambah 1. Nih, setengah plus 1 dikali X plus 3 pangkat setengah plus 1. Hasilnya setengah ditambah 1, 1 setengah atau 3 per 2. 1/3/2. 1/3/2. Ini dibalik 2/3 X plus 3 pangkat 3/2. Nah, kalau sudah, kita ubah bentuknya. Integral UDV. Ya. Integral UDV itu sama dengan UV min integral VDU. Ini kan diubah jadi UDV, ya toh? Jadi U-nya itu kita gantikan. Ini U, bentar. Ini U, ya. Ini U, terus yang ini DV. Jadi masing-masing kita cari. DU sama dengan 1 DX, DV nanti ketemunya ini ya, ini V. V-nya nanti ketemu ini. Ini V-nya. Berarti ini sama dengan UV. U-nya berapa? U-nya adalah X, V-nya adalah ini. Ini ya, ini V. Min VDU. Nah, V-nya kan ini. V-nya kan ini. DU sama dengan DX, berarti ini DV, DU-nya ini. Nah, kan berarti kan kita mengintegralkan ini. Sama dengan ini diintegralkan, pangkatnya tadi berapa? Koefisiennya 2/3, pangkatnya 3/2 ditambah 1 kali X plus 3 pangkat 3/2 plus 1. Ya, 3/2 plus 1 itu 5/2. 2/3 dikali 2/5, berarti berapa? Ya, bentuknya kan seperti ini. Karena dibagi 5/2 maka sama dengan dikali 2/5. Hasilnya 2/3x ini dikalikan 4/15. Ya, selesai. Agak rumit ya. Agak rumit untuk integral parsial karena tadi disebut sebagai integral substitusi ganda. Ada berulang kali pengintegralan atau dengan cara yang lain. Ini ya, tadi kita bagi dua bagian. Yang satu X, yang satu akar X plus 3. Kita bagi dua bagian, begini. Nah, yang nanti ketika diturunkan itu habis, maka itu diturunkan. Ini kan kalau diturunkan terus habis ya, sampai 0 maksudnya. Nah, ini kita turunkan. Turunannya X, 1. Turunannya 1, 0. Nah, kalau ini kan diturunkan kan tidak bakal habis karena tetap masih ada pangkatnya terus. Maka yang bagian satunya nanti ini kita integralkan. Diintegralkan. Integral dari ini berapa? Integralnya ini. Ya, dilihat pangkatnya. Pangkatnya berapa? Setengah. Berarti 1/1 plus 1. Nah, dikali X plus 3 pangkat setengah plus 1. Kita sederhanakan. Setengah plus 1 tadi 3/2. 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3 X plus 3 pangkat 3/2. Hasilnya ini. Nah, hasilnya ini diintegralkan lagi.
pangkatnya berapa? 3/2. Diintegralkan lagi berarti 3/2 ditambah 1. Koefisiennya 2/3. Berarti 2/3 per 3/2 plus 1, pangkatnya ini. Kita sederhanakan. 3/2 ditambah 1 berapa? 5/2. 1 dibagi 5/2 pangkat X plus 3 pangkat 5/2. 1 dibagi 5/2 tinggal dibalik 2/5 dan seterusnya ke bawah begitu ya. Nah kemudian hasilnya nanti ini dikalikan, ini ya, dikalikan X dikalikan 2/3 dan seterusnya, 1 dikalikan dan seterusnya, 0 nanti juga dikalikan. Karena 0 dikalikan bilangan 0 maka ini tidak saya tuliskan. Maka hasil akhirnya ini ya, nanti tandanya selang-seling plus min plus gitu. Nah nanti hasilnya integral dari X akar X plus 3 itu adalah ini perkalian ini, X dikali ini ya, dikurangi 1 dikali ini ditambah 0 dikali bawahnya ini, karena dikali 0 kan tidak saya tuliskan, ini tinggal disederhanakan. Ini tinggal disederhanakan 2/3 X min ya, 2/5 ini selesai, hasilnya sama dengan tadi. Contoh yang lain, X kuadrat akar 3X, ini kita bagi 2, X kuadrat dan 3X pangkat setengah. Seperti tadi, yang sebelah kiri ini kita turunkan terus, turunannya dari 2X berapa? Turunannya dari X kuadrat berapa? 2X. Turunannya dari 2X 2. Turunannya 2 0. Ya, turunannya 2 0. Kemudian yang satunya diintegralkan. Integral dari 3X pangkat setengah. Dilihat pangkatnya setengah berarti 1/setengah plus 1, 3X pangkat setengah plus 1. Disederhanakan menjadi 1/3/2 3X pangkat 3/2. 1/3/2 ini kita sederhanakan, kita balik menjadi 2/3. Hasilnya ini kita integralkan lagi, pangkatnya 3/2, koefisiennya 2/3, berarti 2/3 per 3/2 plus 1, ininya sama. Kita sederhanakan, yang ini 1/5/2 3X pangkat 5/2. 1/5/2 tinggal dibalik 2/5 3X pangkat 5/2. Ini diintegralkan lagi gitu ya. Integralkan lagi, pangkatnya 5/2, koefisiennya 2/5, berarti 2/5 per ini 2/5 ya, salah ini. Ini 2/5. Sama dengan, berarti ini 2/5 per 7/2, berarti 2/5 dikali 2/7, berapa berarti? 2/5 dikali 2/7 berapa? 4/35. Nah ini 4/35. 4/35. Nah kalau sudah kemudian dikalikan ya, integral X kuadrat akar 3X itu sama dengan ini, hasilnya ini perkalian X kuadrat kali ini dikurangi perkalian 2X kali ini ditambah perkalian ini kali ini. Ini tadi berapa? 4/35 ya, salah ini. 4/35. Iya. Kita sederhanakan, 2/3X kuadrat kali ini dikurangi 4/5X ditambah 8/35. 8/35. Ini 8/35. Ini plus ya, plus 8/35. Ya sudah selesai. Gitu ya untuk hasil dari integral parsial. Jadi nanti integral itu cara biasa, rumus umum biasa bisa diselesaikan berarti pakai itu.
Selebihnya bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi atau integral parsial itu tadi. Ya, seperti itu untuk materi kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan latihannya. Tetap semangat untuk berlatih, karena dengan berlatih itu menterampilkan tangan kita, mencoba untuk melakukan step by step gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.